Sampurasun sadayana, kembali lagi di channel FPL Cisun. Hari ini gua mau bagiin ke kalian sedikit tips and strategi untuk menyusun tim FPL kalian dari nol. Maka dari itu ikutin terus video ini. Sebelum itu gua mau jelasin dulu ke kalian apa yang dimaksud pemain premium. Pemain premium di FPL adalah pemain yang paling mahal harganya di masing-masing posisi. Sebagai contoh, untuk posisi defender, pemain belakang, itu range harganya di 6,5 juta sampai 8 juta. Ada 3 pemain, yaitu Trent Alexander-Arnold yang paling mahal, dengan harga 8 juta. Lalu disusul ada Andy Robertson dan Kieran Trippier dari Newcastle ya, dengan harga 6,5 juta. Selanjutnya dari posisi pemain tengah atau midfielder, itu range harganya di antara 10,5 sampai 12,5 juta. Ada 2 pemain untuk kategori ini, yaitu Mo Salah dan Kevin De Bruyne dari Manchester City. Untuk posisi penyerang, ada Erling Haaland tentunya, dan juga Harry Kane dengan range harga 12,5 juta sampai 14 juta. Oke, langsung aja kita masuk ke strategi yang pertama, yaitu dengan menggunakan 3 pemain premium, yaitu Trent Alexander-Arnold, Mo Salah, dan Erling Haaland. Gue di sini menggunakan formasi 3-5-2 ya, supaya gampang aja melihat perbedaannya ke depannya. Nah, untuk posisi kiper, gue memasang duet West Ham, yaitu Fabianski dan Areola. Fabianski dengan harga 4,5 dan Areola dengan harga 4 juta. Fabianski ada isu dia akan hengkang sih dari West Ham, sehingga Areola dengan harga 4 juta ke depannya akan menjadi pilihan yang cukup menarik. Nah, kita bisa lihat dari strategi 3 pemain premium ini, menurut gua ya, terdapat beberapa titik kelemahan sih. Kita nggak bisa spread uang kita 100 juta untuk pemain top semua, karena kita udah habis nih di 3 pemain premium ini. By the way, ini 100 jutanya gue habisin semua ya, nggak ada bersisa sama sekali. Nah, kelemahan yang pertama yang paling gue pengen highlight itu di depan. Erling Haaland temennya siapa? Di sini gue masukkan Evan Ferguson dari Brighton dengan harga 6 juta. Karena apa? Karena nggak ada pilihan lain juga. Untuk striker 6 juta ya mungkin lu bisa masukin Dominic Calvert-Lewin mungkin ya dari Everton, atau juga lu bisa masukin Antonio dari West Ham. Tapi kelemahannya Calvert-Lewin itu rentan cedera, dan Antonio itu sekarang punya pesaing, yaitu Danny Ings dan Skamaka yang harganya sama-sama 6 juta. Jadi nggak ada kepastian dia bakal main terus tiap minggunya. Di sisi lain, lini belakang juga kita lihat menjadi sedikit masalah. Karena apa? Di sini kita pasang 2 pemain dengan harga 4,5 juta, yaitu Rico Henry dari Brentford dan Sven Botman dari Newcastle dengan cadangannya Matty Cash dari Aston Villa, sama 4,5 juta juga. Secara rotation wise ini oke, 4,5 juta bisa saling menggantikan. Tetapi sebetulnya kan dari sisi poin FPL, pemain-pemain ini tidak terlalu mendulang banyak poin untuk timnya, sehingga seharusnya kita bisa mendapatkan opsi yang lebih baik menurut gua ya. Untuk lini tengah, di sini gua mau highlight Bryan Mbeumo dari Brentford. Menurut gua tahun ini dia akan sedikit lebih step up sih dengan adanya hukuman larangan bermain untuk strikernya Brentford, yaitu Ivan Toney. Jadi ada kemungkinan dia akan main di posisi striker atau winger kanan, dan kemungkinan besar juga dia akan mengambil tendangan penalti yang selama ini diambil oleh Ivan Toney. Yang lainnya sih so-so aja, ada Mitoma dari Brighton dan juga Phil Foden. Tapi Phil Foden ini gue mau kasih tahu bahwa harus hati-hati juga, karena Pep Guardiola itu kita tahu sendiri sering melakukan rotasi ya. Jadi nggak ada jaminan mutu juga dia bakal main terus selama 90 menit.
Oke, next kita ke strategi yang kedua, yaitu dengan menggunakan dua pemain premium. Di sini gue akan menggunakan Mo Salah dan Erling Haaland ya. Jadi kita menghapus Trent Alexander-Arnold. Kita lihat apa sih yang berubah. Oke, gue mendowngrade atau menurunkan Trent ke John Stones di sini. John Stones dari Manchester City. Seperti yang kita tahu bersama bahwa musim lalu John Stones ini diubah ya sedikit gameplaynya oleh Pep dengan menjadi seorang DM ketika menyerang ya bersama dengan Rodri. Kita juga nggak jarang ngelihat John Stones dribbling bola sampai ke depan gitu, sampai ke melewati garis tengah. Nah ini menurut gua sangat bagus sih dari sisi FPL ya, karena dia ini diplot sebagai pemain bertahan, padahal posisinya dia itu lebih advance di depan gitu sebagai midfielder dengan harga 5,5 juta saja. Selain itu apa yang kelihatan nih? Gua mengupgrade Evan Ferguson di posisi striker ke Gabriel Jesus dari Arsenal, Gapsus, yang kita tahu bersama sangat tajam ya boleh dibilang tahun lalu di Arsenal. Memang dia ada masa-masa di mana dia mengalami cedera yang cukup panjang ya. Jadi hanya start di 24 game aja musim lalu. Namun catatannya juga lumayan baik dengan 11 gol dan 7 assist. Lalu untuk pemain tengah kita lihat ada sedikit perbaikan di mana Mitoma dan Mbeumo kita upgrade ke Mason Mount dan Raheem Sterling yang sama-sama dihargai 7 juta saja oleh FPL. Nah, ini membuktikan bahwa kalau kita bisa mengatur uang yang disediakan, kita bisa lebih membagikan atau membelikan pemain secara lebih merata ya. Tapi perlu diingat juga bahwa Raheem Sterling yang saat ini tuh bukan Raheem Sterling saat dia di Manchester City ya, yang bisa tiap minggu bikin gol gitu, yang bisa tiap minggu bikin assist. Seperti yang kita tahu Chelsea juga lagi dalam kondisi yang kurang baik. Dia juga melepas beberapa pemainnya kan, pemain utamanya. Namun ada sisi baiknya, di mana Raheem Sterling ini mungkin next season akan mendapatkan tempatnya lagi sih. Entah sebagai winger kiri, mungkin bersaing dengan Modric, ataupun sebagai false nine di depannya. Untuk Mason Mount ini, gue masih belum tahu sih Erik ten Hag bakal memasang dia di mana. Entah di nomor 8 atau di nomor 10. Mungkin bisa juga sejajar dengan Bruno Fernandes. Tapi untuk harga 7 juta mungkin menurut gue patut dicoba. Kita mesti pantau sih pre-seasonnya seperti apa. Selanjutnya adalah strategi yang ketiga, yaitu strategi dengan hanya menggunakan satu pemain premium saja, yaitu Erling Haaland. Di sini gue mendowngrade Mo Salah dan menyebarkan sisa-sisa uang yang bisa digunakan ke pemain lainnya. Nah, please komen di bawah ini guys. Kalian itu tim yang ingin banget memasukkan Mo Salah atau enggak juga nggak apa-apa. Karena menurut gue pribadi ya, tim ini akan jauh lebih fleksibel ketimbang memaksakan diri untuk memasukkan Mo Salah di sana karena harganya juga yang sangat premium ya, 12,5 juta. Nah, gue mau bahas sedikit kemana sih uang tadi gue alokasikan. Oke, jadi Mo Salah dengan harga 12,5 gue downgrade ke Marcus Rashford dengan harga 9 juta. Marcus Rashford sendiri yang seperti yang kita tahu tahun lalu menjalani musim yang luar biasa di MU ya, sangat subur. Dan juga gue mengupgrade Mason Mount ke Bruno Fernandes yang merupakan penalty taker di MU. Jadi kalau ada penalty taker ini sangat menguntungkan yang menurut gue, karena tentunya bisa menghasilkan poin dari golnya. Lalu gue juga masukkan Martinelli dari Arsenal. Martinelli ini tahun lalu juga sangat baik untuk sisi FPL karena dia mendulang banyak poin. Tapi perlu menjadi catatan bahwa dia tahun ini mendapatkan pesaing ya.
sebetulnya sudah dari pertengahan musim lalu, yaitu Leandro Trossard. Tapi menurut gua Martinelli akan tetap menjadi starter sih bagi Arsenal di sisi kiri ya. Selanjutnya John Stones gua gantikan menjadi Nathan Ake. Nathan Ake yang harganya lebih murah 0,5 juta. Ini menjadikan tim ini menjadi lebih fleksibel. Gua juga di situ bisa masukin Pervis Estupinan dari Brighton yang seorang bek kiri dengan permainan yang menurut gua sih sangat menyerang, sangat atraktif, dan potensi bikin assist atau bikin golnya ini cukup besar. Dimana dia game week pertamanya itu melawan tim promosi yaitu Luton di kandang sendiri. Selanjutnya gue masukin juga Pedro Porro dari Tottenham yang juga bermain sebagai back sayap yang sangat menyerang menurut gue dan berpotensi bikin assist juga. Kita juga di sini sangat fleksibel. Kalian bisa contohnya ya menurunkan Martinelli ke James Maddison misalnya. Itu kan kalian save 0,5 juta. Dan kalian bisa upgrade Pedro Porro atau Estupinan ke 5,5 defender. Contohnya Reece James misalnya. Itu kan sangat fleksibel juga. Kalian bisa memanfaatkannya. Sekali lagi ini hanyalah draft yang gue bikin ya. Kalian tentunya memiliki imajinasi sendiri dan juga pemain kesukaan kalian sendiri. Menurut gue itu aja yang gue mau share hari ini ke kalian. Beberapa strategi dari 3 premium, 2 premium, dan 1 premium. Semoga kalian suka. Support terus channel ini dengan memberikan like, share, dan subscribe. Hatur nuhun.